Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 kelas A untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk pembahasan sistem informasi dalam bidang sumber daya manusia dan juga akuntansi dan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 4, itu ada saya, Muhammad Fatih Bagaskara, dengan NIM J0303 211092. Saya Benefit Kristi Saragi dengan NIM J0303 211090. Saya Muhammad Yasir Amri dengan NIM J0303 211100. Saya Husni Mubarak Ramadan dengan NIM J03032 11153. Baik, jadi langsung saja kami di sini menggunakan atau mengambil perusahaan yaitu PT Daikin Air Conditioning Indonesia, di mana ini merupakan perusahaan asli yang ada di dunia nyata. Pertama-tama di sini ada struktur organisasi dari perusahaan tersebut, seperti bisa dilihat strukturnya di layar. Nah, di sini sedikit penjelasan untuk struktur ini. Itu yang pertama ada Presiden Director selaku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia yang bertugas mengawasi, mengatur, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan. Selanjutnya terdapat divisi HR atau Human Resource yang bertugas untuk mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang memenuhi kualifikasi perusahaan dan melakukan administrasi terkait dengan kepegawaian. Terdapat pula divisi Finance yang bertugas untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, pembayaran, serta anggaran yang dibutuhkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada divisi After Sales Service, yaitu divisi yang bertugas untuk layanan setelah pembelian, misalnya seperti perbaikan AC jika terdapat kerusakan. Kemudian ada Contract Maintenance Service. Kemudian terdapat juga divisi Business Planning yang bertugas untuk menyusun strategi dan menganalisa kisaran harga di pasar, serta mengadakan event-event perusahaan. Dan yang terakhir ada divisi Sales yang tentunya bertugas untuk melakukan penjualan kepada developer besar atau calon pelanggan seperti ke pemerintahan, yaitu sekolah, universitas, dan lain-lain, serta kewajiban untuk memelihara dan menjaga citra perusahaan dan melakukan follow-up project. Baik, pertama-tama yaitu ada sistem login dan data pegawai. Jadi di sini HRD dan pegawai dalam mengakses website memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan telah valid. Scroll ke bawah. Jika username dan password telah valid, maka sistem akan menampilkan dashboard, yang mana dari sisi HRD akan bisa melakukan pengelolaan data pegawai, sementara pegawai bisa menginputkan biodata pegawai tersebut. Kemudian sistem akan menyimpan biodata pegawai di dalam database, kemudian akan menampilkan laporan mengenai biodata pegawai yang bisa dilihat oleh HRD. Selanjutnya, sistem absensi pegawai. Di sini pegawai dapat melakukan absensi terkait absen masuk, absen keluar, dan juga dapat mengecek laporan absensi. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan laporan absensi pegawai yang bisa dilihat oleh HRD. Lanjut. Sistem penilaian kinerja pegawai. Di sini HRD dapat melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai. Pertama-tama HRD memilih tanggal penilaian, kemudian memilih nama pegawai, menginputkan nilai pegawai, menghasilkan rata-rata nilai pegawai. Sistem selesai. Sistem cuti pegawai. Pegawai dapat mengajukan cuti ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menyimpan data di dalam database. Kemudian dari database tersebut akan menampilkan laporan cuti yang bisa dilihat oleh HRD. Kemudian HRD dapat menganalisis alasan cuti. Jika diterima, maka HRD akan memberikan surat izin cuti kepada pegawai. Sistem selesai. Selanjutnya sistem promosi pegawai. HRD dapat melakukan penilaian kinerja pegawai. Di sini HRD akan menilai apakah pegawai mencapai hasil penilaian. Jika iya, maka HRD akan memilih jabatan baru bagi pegawai tersebut. Sistem selesai. Dan yang terakhir yaitu sistem resign pegawai. Di sini HRD dapat melihat pegawai yang mengajukan resign. Kemudian HRD akan mengecek apakah ada tanggungan pekerjaan dari pegawai tersebut. Jika iya, maka si pegawai harus menyelesaikan tanggungan pekerjaannya. Kemudian barulah boleh resign dari perusahaan. Dan selanjutnya HRD akan mengubah status pegawai dari tetap menjadi resign. Dan pegawai
menerima surat keterangan pengalaman kerja dari HRD. Sistem selesai. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan login untuk HRD PT Daikin Air Conditioning Indonesia. HRD memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk login. HRD bisa menyimpan riwayat perubahan jabatan, bisa melihat tanggal perubahan, nama pegawai, dan jabatan barunya. Selanjutnya, bisa melihat absensi dari pegawai, bisa menelusurinya dari nama pegawai, tanggal, jam masuk maupun keluar, dan status. Selanjutnya, HRD bisa menelusuri data cuti pegawai dari nama pegawai, alasan cuti, keterangan, tanggal mulai dan selesainya. Selanjutnya, HRD bisa melihat data pegawai, bisa mengeditnya juga, seperti nama pegawai, jabatan, alamat, nomor telepon, dan data lainnya. Kemudian HRD bisa menerima maupun menolak pegawai yang mengajukan resign. Bisa melihat nama pegawainya, jabatan, keterangan, alasan untuk resign, dan tanggal resign. Selanjutnya, HRD bisa menilai kinerja pegawai dari keterampilan, kedisiplinan, kesulitan pekerjaan, dan akan dihitung rata-ratanya. Dan ini merupakan tampilan dari pengajuan resign pegawai, bisa melihat tanggalnya, nama pegawai, jabatan, dan info selengkapnya. Selanjutnya tampilan dari biodata pegawai, bisa melihat nama pegawai, jabatan, dan selengkapnya. Kemudian ketampilan login untuk pegawai PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Pegawai memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah dibuat. Di beranda, pegawai bisa melihat informasi biodata pegawai, absensi masuk maupun pulang, pengajuan cuti, dan pengajuan resign. Kita ke biodata, pegawai bisa merubah foto, keluar akun, mengubah nomor telepon, mengubah email, mengubah asalnya, dan informasi jabatannya. Selanjutnya, absensi. Pegawai bisa absensi dengan mengisi absensi masuk dan absen pulang. Pegawai memilih tanggal yang sudah disediakan, misalnya isi absen masuk. Nah, di sini pegawai setelah masuk kantor harus selfie atau foto di depan kamera untuk menampilkan wajahnya sehingga bisa teridentifikasi bahwa ini merupakan pegawainya. Jika benar, klik benar dan akan muncul keterangan absen telah berhasil kembali. Kita ke pengajuan cuti. Pegawai bisa mengajukan cuti, mengisi nama, tanggal mulai dan selesai cuti, mengisi jabatan, alasan, dan keterangan untuk cuti. Dan yang terakhir, pegawai bisa mengajukan resign. Pegawai mengisikan nama, tanggal resign, jabatan pegawai, dan alasannya untuk resign. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai voucher proses bisnis, akuntansi, dan keuangan. Di sini kelompok kami menggabungkan untuk proses bisnis, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama ada sistem transaksi dari bagian akuntansi. Di sini secara ringkas berisi catatan transaksi pemasukan dari pembeli. Yang pertama dimulai dari admin, yaitu mulai melakukan proses login, masukkan username dan password, kemudian oleh sistem akan dilakukan verifikasi dan dicek user apakah valid atau tidak. Jika tidak valid akan kembali ke tampilan login, sementara jika valid akan lanjut ke tampilan menu utama atau sistem akan menampilkan dashboard. Nah, dari sini admin dapat membuka atau memilih menu transaksi dan mengelola data transaksi. Nah, mengelola data transaksi di sini maksudnya ini itu dapat mengedit, menambahkan, menghapus, serta melihat rincian dari detail transaksi. Yang lebih jelasnya nanti akan ada di Figma. Selanjutnya di sini oleh sistem akan disimpan data berdasarkan perubahan yang dilakukan dan disimpan ke dalam database. Kemudian sistem secara otomatis akan membuat sebuah laporan pesanan atau transaksi berdasarkan data transaksi yang telah diinput atau diolah oleh admin. Selanjutnya proses selesai. Yang kedua ada sistem investment management dari bagian keuangan. Secara singkat di sini akan menampilkan informasi saham yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama dari bagian adminnya itu mulai sama seperti tadi melakukan proses login, masukkan username dan password. Apabila berhasil maka akan menuju ke menu utama. Jika tidak maka akan kembali ke menu login. Dan selanjutnya di sini admin dapat memilih menu investasi dan selanjutnya akan diproses oleh database dan dari database
sistem akan menyajikan data secara visual atau grafik. Nah, dari sini nanti admin itu dapat mencetak atau membuat laporan dari data saham perusahaan. Selanjutnya proses selesai. Yang ketiga itu ada sistem faktur dari bagian akuntansi. Di sini faktur itu adalah berisi tagihan dokumen yang memuat rincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan lain-lain, biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Di sini prosesnya pertama admin sama seperti sebelumnya itu admin melakukan proses login. Selanjutnya jika login berhasil akan ke menu utama atau dashboard, jika gagal akan balik lagi ke menu login. Kemudian dari menu utama ini admin dapat membuka menu atau fitur faktur. Dari sini database akan memproses dan akan menyajikan sebuah laporan faktur yang berisikan laporan faktur pelanggan. Dan di sini admin dapat mengakses atau melihat menu faktur tersebut berupa kumpulan atau laporan faktur dan proses selesai. Nah, yang terakhir di sini ada sistem beranda. Secara ringkas itu akan menampilkan ringkasan pemasukan dan pengeluaran untuk rinciannya per 6 bulan, bisa lebih jelas nanti di Figma, dan menampilkan riwayat transaksi terbaru dari perusahaan. Dan di sini sama seperti sebelumnya, proses awal admin diharuskan untuk melakukan proses login, dan apabila diterima oleh sistem, maka akan lanjut ke menu utama. Jika gagal, maka akan kembali ke menu login. Dan di sini setelah menampilkan dashboard atau menu utama, admin dapat membuka beranda, kemudian akan diproses datanya oleh database yang akan memuat ringkasan pemasukan dan pengeluaran serta penampilan riwayat transaksi terbaru. Nah, di sini selanjutnya sistem akan menyajikan ringkasan dan riwayat dari transaksi proses bisnis. Dan selanjutnya proses selesai. Dan untuk sedikit penjelasan, untuk akuntansi, kami menggunakan modul pengolahan data akuntansi, yang dimana modul ini mencakup proses pengolahan data akuntansi yang terdiri dari pemrosesan transaksi dan faktur pelanggan. Sedangkan untuk keuangan, kami menggunakan modul manajemen investasi yang memuat informasi mengenai sekuritas jangka pendek dan sekuritas lain. Atau di sini kami memilih untuk menampilkan saham perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Figma mengenai akuntansi dan keuangan. Pertama, kita akan masuk ke halaman login yang terdiri dari nama pengguna, kata sandi, dan teks keamanan yang nantinya kita diwajibkan untuk memasukkan data tersebut. Untuk memverifikasi admin nantinya. Setelah berhasil masuk, kita masuk ke halaman beranda yang mencakup proses ringkasan pemasukan dan pengeluaran per 6 bulan dan menampilkan riwayat transaksi aktivitas terbaru serta menampilkan virtual card serta kurs dari berbagai negara. Selanjutnya, kami membagi pengolahan data akuntansi dan keuangan. Dalam pengolahan akuntansi, kami menggunakan modul yang mencakup proses pengolahan data akuntansi yang terdiri dari pemrosesan transaksi dan faktur keuangan. Di bagian transaksi ini berisi catatan transaksi pemasukan dari pembeli. Kita bisa melihat lebih rinci dengan mengklik ikon mata. Dan di sini di detail transaksi kita menampilkan detail pesanan dan detail pembayaran yang secara merinci daripada tampilan transaksi sebelumnya. Selanjutnya, faktur berisi tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli dari penjual. Selanjutnya ada pengolahan manajemen keuangan. Kita menggunakan modul manajemen investasi yang menampilkan informasi saham yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat kita lihat menggunakan grafik. Di sini apabila grafik berwarna hijau mengartikan bahwa saham sedang menaik, dan apabila grafik berwarna merah berarti saham sedang menurun. Serta kita menampilkan aset yang sedang menaik atau data yang sedang menurun di bagian samping kanan. Serta kita juga mengelola sekuritas jangka pendek dan sekuritas lain. Sekian dari saya. Baik, mungkin itu hasil presentasi yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.